sebenarnya tidak ada Mas ya, seorang pengusaha yang ingin mem-PHK karyawannya, tidak ada. Niatan seperti saya yakin, aku yakin karena saya juga pengusaha, tidak mungkin sedikit pun punya pikiran seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dalam program Lensa Bicara. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang seputar persoalan ekonomi, terutama kaitannya dengan kondisi ekonomi global yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan itu berimbas juga pada potensi terjadinya ancaman resesi dalam konteks negara Indonesia. Dan pada saat ini, untuk berbincang persoalan ini, saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang memang memiliki kompeten dalam bidang ekonomi. Beliau merupakan Muhammad Supriyadi, ST.MT. Beliau merupakan kelahiran Pamekasan 27 Oktober 1980. Dan saat ini beliau sedang menjabat sebagai Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional atau Japnas Provinsi Jawa Timur. Kemudian beliau juga merupakan pengurus Ketua Komite Tetap UMKM Kadin Indonesia. Dan beliau merupakan alumni S2 di Universitas Indonesia. Nah, kita akan sapa langsung narasumber kita pada saat ini. Assalamualaikum Bang Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kalau lihat dari penampilannya selalu seger. Harus seperti itu. Harus selalu seger. Karena kondisi kita tidak seger-seger saja sehingga badan kita harus seger. Seperti itu. Iya. Kalau saya ngikuti Bang Supri di media sosial ini kayaknya mobilitasnya hari ini tinggi, Jakarta, Surabaya katanya. Betul. Betul ya? Betul. Jadi hampir tiap minggu kita bolak-balik gitu kan. Gitu ya. Ini dalam rangka apa Bang Supri mungkin? Mencari dan mencoba membandingkan atau bahkan melihat perkembangan ekonomi yang sebenarnya yang ada di Jawa Timur. Jawa gitu. Timur ya. Sehingga kita mengerti langsung kondisi yang sebenarnya di bawah seperti apa. Ya, siap. Luar biasa. Itu narasumber kita pada saat ini. Dan kita akan membincang soal kondisi ekonomi global yang tidak baik-baik saja, adanya resesi. Kita akan bertanya pada Bang Supri. Ini sebenarnya Bang Supri ini sebagai seorang pengusaha dan juga ketua dalam organisasi yang bergerak dalam bidang usaha, ini memahami resesi ini sebenarnya seperti apa, Bang? Ya, resesi ini kelambatan dalam sistem ekonomi. Kelambatan ini kalau bahasa umumnya itu krisis. Krisis. Kalau kita mengenal dulu krisis moneter 98, terus ada krisis 2008. Saat ini kita nggak tahu ya apa yang terjadi karena di dunia sudah banyak yang masuk ke arah sana. Kita baru-baru ini dilanda oleh COVID 2019 akhir 2020, 2021, 2022 kita di Indonesia baru saja kita keluar dari PPKM, tapi bukan berarti kita lepas dari COVID. Artinya kita tuh di dunia masih punya masalah besar itu. Masalah COVID menghantam kita, kalau Pak Presiden bilang kemarin itu biaya untuk COVID, vaksin dan sebagainya sekitar 1.700 triliun kita habis di sana. APBN kita habisan di situ. Untuk COVID-19 ini Indonesia, lain negara yang lain kita nggak mengerti seperti apa. Saya ada pengalaman menarik juga di tengah-tengah COVID saya berkunjung ke Eropa juga berantakan semuanya. Kita sebenarnya alhamdulillah di Indonesia ini masih bisa tertawa lepas, bisa tidak
terjadi lockdown di mana-mana, kita hanya PPKM ketat lah, ke level 1, level 2, level 3, level 4 begitu. Tapi negara luar itu terutama Eropa itu ketat banget. Sehingga teman-teman di sana atau pengusaha-pengusaha di Eropa itu banyak bertanya, kenapa Indonesia bisa seperti itu padahal jumlah penduduk yang sangat besar. Terus negaranya kepulauan, itu kan intrik yang tidak semua negara bisa melaksanakan itu dan bebas dari tantangan menyelesaikan lari dari COVID itu tersebut. Itu belum selesai, resesi depan mata. Ini bukan menakut-nakutin, tapi sudah banyak negara di luar sana sudah mengalami kemerosotan, kelambatan dalam ekonomi gitu. Sudah banyak. Jadi dalam konteks global ini sudah banyak. terjadi ya. COVID belum selesai, perang Rusia sama Ukraina ini sangat berpengaruh kepada ekonomi dunia. Keterlambatan artinya ikut andil dalam keterlambatan perputaran ekonomi dunia. Itu termasuk juga di Indonesia. Maka kita harus benar-benar ketat, benar-benar harus menjaga perputaran keuangan kita. Kalau ini kita longgarkan, perputaran uang kita nggak mikir dan tidak skala prioritas, kita mungkin nggak tahu apa yang terjadi. Saya tidak mendahuluin, tapi kenyataannya kita nggak ngerti. Tapi Bang Supri melihat potensi di Indonesia, potensi resesi ini bagaimana? Juga adakah ancaman? Ya bukan dalam rangka menakut-nakuti, tapi paling kita kan meneropong lebih awal. Ancaman pasti ada. Ancaman pasti. Sangat besar untuk potensinya untuk arah ke sana. Tapi sama kayak kita COVID dulu, kita pasti kena. Tapi bagaimana kita mengelola negara ini agar kita meskipun kena hanya sedikit, gitu. Kita kita ini punya slogan, negara kita ini kuat, negara kita ini meskipun terdiri beberapa macam pulau, pulau besar dan negara besar, kita kuat karena gotong royongnya. Gotong royong. Artinya pemerintah itu menerapkan A, tapi masyarakatnya gotong royong, sehingga itu yang mempercepat laju kita keluar bersama-sama halawan atau COVID dulu itu. Kalau ini bisa dilaksanakan atau dilakukan nanti untuk resesi, insya Allah juga kita akan selamat. Tapi juga kita jangan meremehkan. Jangan meremehkan ya. Intinya kita jangan meremehkan, semua waspada. Kalau waspada kita sudah siap, semua yang terjadi, apapun yang terjadi kita sudah siap, maka kita insya Allah akan aman. Ini kan meskipun belum terjadi, tapi potensi tanda-tanda itu sudah ada. Sudah banyak. Bahkan misalnya ini juga perusahaan-perusahaan juga ada yang mulai PHK misalnya. Banyak, ini kan juga pasti menghantui masyarakat Indonesia, terutama karyawan. Ini bagaimana Bang Supri sebagai pelaku usaha juga misalnya? Ya itu, gara-gara teman-temannya sangat hati-hati, sehingga tidak mau lagi. Kita ini kan COVID kemarin tanpa persiapan. Ya, di seluruh dunia, negara dunia itu gak ada kesiapan, sehingga kita babak belur habis. Artinya tidak ada yang menyangka akan terjadi seperti itu. Maka ini mau bangkit lagi, resesi depan mata. Semua negara ngomong seperti itu. Sebelum ini terjadi, maka mempersiapkan dengan segala macam bidang, dengan segala macam cara, dengan segala macam strategi. Tentunya juga imbasnya adalah salah satunya adalah PHK. Itu mau tidak mau. Sebenarnya tidak ada Mas ya, seorang pengusaha yang ingin mem-PHK karyawannya. Tidak ada. Niatan seperti aku yakin karena saya juga pengusaha, tidak mungkin sedikit pun punya pikiran seperti itu. Tapi ini adalah langkah terakhir yang teman-teman sudah nggak ada lagi cara, sehingga dia harus efisiensi biar mereka minimal hidup tegak. Kalau bahasa kita yang penting kita masih punya nafas, sehat, sudah alhamdulillah. Sudah jangan lagi berbicara macam-macam. Seperti itu. Kira-kira kalau misalnya itu memang benar-benar terjadi, kemudian nanti juga ada PHK. Nah, langkah pemerintah untuk kemudian mengantisipasi terutama masyarakat-masyarakat yang ini nanti ada kemungkinan kena PHK itu seperti apa kira-kira, Bang? Saya pikir kalau pemerintah sudah pasti punya langkah-langkah konkret, bagaimana menghalau seperti ini, bagaimana menghalau ketika itu terjadi, bagaimana menghalau ketika
resesi terjadi, tapi jangan sampai parah. Pasti kan ada yang dikorbankan. Sesuatu pasti ada positif, pasti ada negatif. Kalau ini begini, ini begini. Pemerintah sudah saya yakin, aku yakin sudah siap dengan kondisi apapun. Tapi kita sebagai pengusaha, sebagai pengurus Kadin yang membantu semuanya program pemerintah, kita juga harus membantu pemerintah. Ya tadi gotong royong. Ingat Mas, contoh ya sederhana. Ya. Kita lolos dari COVID itu Mas karena salah satunya adalah penyerapan atau pemerataan pendistribusian dana desa. Itu yang tidak pernah orang berpikir. Jadi ternyata pendistribusian dana desa dikelola di desa dan itu berputar di desa, itulah yang bisa bertahan. Salah satunya bertahan. Di negara lain itu belum tentu bisa seperti itu. Sehingga kalau uang berputar di desa, itu insya Allah masyarakat desa aman. Minimal itu dulu. Dan itu terbukti. Sektor dana desa itu sangat besar untuk kita lepas dari salah satu dari COVID kemarin. Mungkin nanti apa caranya pemerintah kita nggak tahu, tapi saya yakin pemerintah sudah siap dengan kondisi apapun yang terjadi itu. Mengantisipasi akan terjadi seperti itu karena ini tidak main-main. Dan kalau kita kompak, kemarin kita kompak, bergotong royong kompak banget, masyarakat sipil, tentara, TNI, polisi kompak menjadi satu padu, kita bagaimana kita imun kita kuat bersama-sama, kita cepat. Kita dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, kita bisa dunia mengakui kita. Terlepas dari berbagai macam kekurangan, dunia mengakui itu. Itu nggak bisa kita meremehkan begitu kan. Dan itu kan bukan hanya kerja pemerintah, tapi masyarakat juga ikut andil. Artinya kita bersama-sama. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Bagaimana kita lolos dari resesi, tanggung jawab juga bersama. Pemerintah hanya mendrive. Pemerintah hanya, ini begini nggak boleh, ini begini nggak boleh, ini begini nggak boleh. Oh ini boleh, ini boleh, ini boleh. Oh ini ada celah, ayo kita masuk. Pemerintah seperti itu. Dan kalau dipatuhi oleh rakyatnya bersama-sama dengan TNI Polri, insya Allah kita juga akan meskipun kena bisa menghadapi tapi ya. Bisa lah kita kuat seperti kemarin. Kalau misalnya sudah nggak bisa lagi kita karena resesinya sudah kita terima resesi itu, gitu kan. Tapi insya Allah kita tetap bangkit, cepat bangkit dan cepat berdiri seperti itu. Kalau dalam konteks pengusaha dan juga pengurus Kadin juga kan Abang, misalnya kalau misalnya nanti ada kayak PHK, ada upaya tidak misalnya bagaimana pemberdayaan masyarakat terutama pekerja yang kena PHK, bagaimana membangun kemandirian mereka misalnya ada yang upaya ke sana yang mungkin bisa dilakukan oleh Kadin untuk juga membantu pemerintah? Pasti ada. Jadi kita memperkuat UMKM ya. Kita sekitar 64 juta atau sekitar sampai 70 juta UMKM kita. Dari itu sehat saja misalnya anggap 6 juta. Itu sudah bisa membantu perekonomian kita. Karena jangan salah Mas, satu UMKM itu bisa mempekerjai minimal 1-2 orang. Betul. Di rumah tangga. Itu jangan dianggap remeh. Itu uang besar dikelola dengan baik. Tinggal kita pasti banyak kekurangan. Yuk kita benerin, yuk kita perbaikin. Cina aja bisa, kenapa kita tidak bisa? Seperti itu. Sama kayak tadi, salah satunya adalah dana desa. Ini juga UMKM. Kita memperkuat UMKM, mengajarin mereka, mengedukasi mereka bagaimana dia bisa naik kelas. Betul. Dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dari menengah menjadi besar, besar menjadi raksasa. Kan seperti itu. Yang kewajiban yang raksasa adalah menyuntik untuk yang mikro-mikro ini. Yang besar menyuntik yang mikro-mikro ini. Biar dia cepat naik kelas. Sehingga jejaring itu jalan. Tangga itu jalan. Kalau itu terjadi, maka insya Allah kita adanya PHK atau mereka yang sudah sudah nggak bekerja lagi, insya Allah sudah siap. Dia dikasih minimal dia kerja di rumahan atau apa, kan pasti akan terjadi seperti itu. Tapi kan kalau misalnya resesi itu benar-benar terjadi, ini kan salah satunya daya beli masyarakat pasti menurun. Nah, kira-kira sektor UMKM bidang apa yang kemudian misalnya harus digalakkan agar masyarakat tetap misalnya ekonomi itu bisa berputar? Kan tentu tidak semua sektor. Tidak semua dong, iya pasti. Ya minimal di kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. UMKM yang memenuhi kebutuhan sehari-hari kita.
kita sudah nggak usah lagi berbicara yang aneh-aneh atau yang berbelit-belit atau yang high level, nggak bisa. Kondisi seperti ini yang penting mereka memenuhi kebutuhan pokok dan dia juga minimal bisa makan dulu. Bisa Kalau makan dulu ya. kalau mereka bisa makan, perut mereka kenyang, pikiran mereka insya Allah positif. Yang bahaya itu ketika dia perut lapar, anak sekolah nggak bisa, hutang di mana-mana, itu repot. Pasti pikiran akan bergejolak. Itu yang tidak kita inginkan, seperti itu. Ini tugas kita bersama-sama antara pemerintah dan pengusaha menjadi satu, menjadi jembatan. Seperti apa jembatannya ini? Sehingga akan terjadi seperti ini. Nanti mungkin ada dana stimulus, seperti kemarin COVID untuk UMKM bantuan. Berapa? 1.200.000 atau 2.400.000. Itu kan dana untuk menghidupin yang mikro itu biar cepat menjadi kecil. Betul. Kan kayak gitu. Itu dulu. Yang kecil mungkin menengah, jangan dulu lah, mikro dulu naik jadi kecil. Jadi itu dulu. subsidi-subsidi pemerintah Yes. itu penting juga ya. Sangat dalam bermanfaat kondisi kondisi seperti itu. Karena kita nggak bisa melepas liar langsung dilepas, nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Perlu kita pandu, perlu kita tanyakan, perlu kita data berapa yang benar-benar terdampak dari resesi itu. Kalau misalnya itu terjadi, berapa yang benar-benar terdampak dari pemutusan hubungan kerja kemarin. Seperti itu. Kalau menurut Bang Supri, nah kalau misalnya resesi itu terjadi, usaha-usaha bidang apa yang sangat terdampak dengan adanya resesi yang terjadi misalnya? Saya pikir hampir sama dengan yang kemarin kita COVID. COVID ya. Iya, kalau kita nggak punya uang, kita mungkin pariwisata kita akan habis lagi kan seperti itu. Properti tambah habis seperti itu. Properti ini belum naik lah, Mas. Mungkin kalau resesi terjadi, mungkin mereka tambah turun lagi. Tapi kan kita nggak mengingat seperti itu. Hampir Jadi sama lah. sektor-sektor kayak properti Ini ini macam-macam. Pokoknya sektor-sektor sekunder tersier ini yang akan dikena semuanya. Tapi yang primer insya Allah aman asalkan kita ayo bergotong royong. Sektor-sektor kebutuhan pokok, kebutuhan badan kita ini. Kebutuhan yang nimpel kita dulu. Jangan kita berbicara yang lain-lain ya. belum saatnya lah, gitu kan. Kalau kita ini sudah kuat, otomatis, gitu. Buktinya begitu dibuka pandemi COVID, maka yang hidup pertama apa? Pariwisata kan? Sektor pariwisata. Karena mereka sudah jenuh mungkin di rumah, di macam kayak kita jadi tahanan kota, itu nggak bisa kemana-mana, begitu dibuka langsung blak kan seperti itu. Ya, ini juga hati-hati, takut jadi resesi. Kita sudah pengalaman kemarin, maka langkah-langkah apa yang harus kita siapkan untuk ketika terjadi resesi itu. Padahal ini sekarang kan sebenarnya Sudah mau katanya bangkit. masyarakat mulai mau bangkit Sudah secara mulai bangkit. ekonomi kan. Iya. Bahkan mungkin di Bali itu bisa 70%, 60-70% lah sudah mulai hidup lagi. Mulai hidup lagi. Tapi kita sudah dihantui dengan begini lagi kan seperti itu. Makanya semoga ini kita lolos, meskipun kita kena ya tidak begitu terdampak. Kena lolos nggak mungkin lah ya. Feeling saya lolos nggak mungkin, tapi kan dampaknya minimal sedikit lah gitu kan. Dengan tentunya dengan antisipasi. Karena kalau global kena, kita pasti kena. Tapi kan bagaimana kita memagerin ini? Atau kalau bisa kita handle langsung, elit hanya elit, jadi rakyat tidak gitu. Yang bisa kita handle sehingga tidak berpengaruh pada ekonomi kerakyatan, ekonomi yang paling mikro sekali. Punya tip khusus enggak Bang Supri yang mungkin juga bisa disampaikan kepada masyarakat ketika misalnya kita benar-benar terjadi resesi ini? Misalnya apa sebagai entah itu penghematan atau seperti apa misalnya? Jadi kalau seandainya kita terjadi seperti itu yang sudah nggak bisa kita hindari, saat ini kita harus hemat. Jangan membelanjakan atau melakukan sesuatu yang bisa kita tunda. Beli-beli yang sebenarnya kita tidak, artinya kalau nggak beli sekarang nggak masalah, itu bisa kita tunda. Sesuatu yang kita bisa tunda dulu. Sehingga kita benar-benar saving itu benar-benar aman. Kalau itu aman, insya Allah kita aman selamanya. Jangan kita begini. Ini begitu dibuka kita euforia yang luar biasa yang tanpa kontrol. Itu yang saya ingatkan kepada teman-teman sekalian. Kontrol ketat harus. Kita masih belum tahu sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan terjadi seperti apa. Kalau misalnya itu terjadi, menurut Bang Supri ini kira-kira jangka waktunya ini bisa diprediksi tidak? Bisa mulai kayak kemarin, kita nggak bisa prediksi. Kemarin itu. Semakin cepat
pemerintah untuk mengkalkulasi keuangan, menghitungkan perhitungan secara matang selalu semakin cepat. Saya kan kita nggak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Dan ingat, kalau terjadi itu maka uang besar kita yang harus kita bayar. Sayang, mending kita bangun untuk negara lah yang lebih bagus lagi gitu. Dengan kayak kemarin Covid, uang kita dibuang untuk Covid kan 1.700 triliun itu kan bukan uang sedikit. Kalau dibangun kan luar biasa Indonesia itu. Seperti itu. Termasuk ke ekonomi juga kan? Semuanya itu kan yang dikeluarkan sektor-sektor yang lain. Berapa ribu triliun kalau kita jadikan satu. Kita lumpuh total 2 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti Semua itu. sektor sangat Semua sektor kena. terdampak, ya. Sektor paling rendah sampai makanan minuman yang kebutuhan pokok orang mengurangi sampai sektor paling elit. Padahal itu kebutuhan. Itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ya. Kalau biasanya orang makan 3 kali, bisa jadi orang hanya makan sekali atau 2 kali, 2 kali bisa sekali. Itu makanan, itu sektornya paling pokok. Betul. Itu kena. Apalagi Apalagi yang lain-lain. ya. Ya, makanya biar nggak terjadi seperti itu, dan kemarin kita sudah mengalami kayak gitu, kita insya Allah lebih siap untuk menghadapi resesi. Artinya nanti. paling tidak pandemi COVID itu bisa menjadi Pelajaran bagi kita. sangat berarti untuk kita semuanya. Iya. Begitu. Kalau dalam konteks Jawa Timur mungkin, Bang Supri kan juga ketua Japnas Jatim ini. Iya. Nah, bagaimana itu memotret kondisi ekonomi juga, termasuk ini juga selama pandemi COVID, pasca COVID, dan kemudian kalau misalnya ancaman resesi itu terjadi, kalau masyarakat Jawa Timur, bagaimana Bang Supri memotretnya? Sama, kalau saat terjadi COVID, pandemi COVID semuanya kena. Gitu. Seluruh dunia kena. Baik Indonesia, ataupun lebih skupnya lebih kecil lagi adalah Jawa Timur saat kena. Tapi Jawa Timur cepat bangkit. Cepat bangkit ya. Karena Jawa Timur dari 38 kabupaten kota itu cepat, akselerasinya cepat nyampe, sehingga masyarakatnya cepat gotong royong, cepat bangkit, cepat lari dari itu. Artinya pusat meskipun masih nahan-nahan, Jawa Timur sudah bisa mulai mulai bisa berdiri lah. Saya lihat saya keliling Jawa Timur, ekonomi sudah mulai hidup. Bahkan Lebaran tahun lalu pun mereka sudah hidup, begitu. Artinya sudah ada tanda-tanda hidup ya. Minimal mereka sudah tidak kelaparan lagi, tidak kurang makan lagi, karena kita ini kan subur, sehingga yang petani sudah kembali petani, dan nelayan sudah kembali nelayan, sehingga perputaran uang sudah ada di bawah. Itu di Jawa Timur. Dan untuk hal resesi, kalau itu juga akan terdampak ini. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sehingga sama tips saya juga harus hati-hati juga gitu. Jangan terleha-leha juga, sehingga pemerintah provinsi Jawa Timur kan nggak mungkin pemerintah pusat ini bekerja sendiri. Betul. Pemerintah pusat akan berakselerasi dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi akan berakselerasi dengan pemerintah kabupaten kota sampai ke pemerintah desa. Itu harus menjadi satu kesatuan dan tidak saling menyalahkan. Sehingga kita saling menguatkan. Kekurangan karena kan belum ada sesuatu yang bisa kita contoh selama ini, sehingga sudah pasti banyak kekurangan. Bahkan kadang masyarakat, hari ini ngambil keputusan A, ternyata besok tiba-tiba dicabut, sorenya diganti B gitu. Bukan seperti itu. Pemerintah pusat juga sudah panik, sudah banyak tugas, sehingga dia juga manusia biasa yang juga uji coba juga gitu. Artinya tidak ada yang menjamin di suatu negara yang menjamin teori ini lebih baik, tidak ada. Tapi buktinya dengan seperti itu gonta-ganti macam-macam, Indonesia termasuk 5 besar dunia untuk menyelesaikan COVID seperti itu. Kalau ini kita kompak seperti itu lagi, maka kalaupun ada resesi, kalau kita kompak pusat, provinsi, insya Allah kita akan cepat juga cepat kita keluar dari resesi itu. Terutama di Jawa Timur yang masyarakatnya guyup, rukun, itu kan enak banget begitu. Gotong royongnya luar biasa. Itu menjadi salah satu kunci ya. Salah satu kunci itu bersamaan. Iya. Gitu. Oke. Ternyata memang obrolan kita dengan Bang Supriyadi ini sangat menarik, apalagi kita membincang persoalan yang sangat urgen dalam kehidupan kita, yaitu persoalan ekonomi dan kemudian ancaman krisis ekonomi dalam
konteks global sudah terjadi, Iya. dalam konteks nasional ini juga sudah ancaman itu ada, meskipun ini bukan menakut-nakuti, Betul. tapi paling tidak ini sebagai antisipasi bagi Warning kita lah, sendiri. kita siap-siap lah. Harus siap-siap. Nah, karena kita ini terbatas dengan waktu ini, tidak terasa sudah hampir 30 menit kita ngobrol ini, Bang. Iya, 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 Karena iya. kalau sudah kadung ngobrol persoalan ekonomi, apalagi dengan Bang Supri yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam dunia ekonomi, dunia usaha, maka sebenarnya kita ini tidak ingin berhenti, Bang. Iya, Tapi iya, karena iya. mungkin nanti kita juga masih bisa melanjutkan lagi Insyaallah. dengan tema-tema yang lain. Nah, Oke. sebelum kita mengakhiri perbincangan ini dalam podcast ini, Bang, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan Abang sebagai pengusaha dan juga ketua pengurus Kadin, kemudian ketua umum Japnas Jatim kepada masyarakat yang paling penting agar kita paling tidak, kalau katanya Bang Supri, meskipun sudah belajar dari kemarin, tapi bisa saja nanti kita tetap kaget ketika itu terjadi kan. Apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat? Satu kuncinya, Ya, jangan panik. jangan panik ya. Betul. Kalau kita nggak panik, maka kita berpikir logis. Ketika kita berpikir logis, maka yang keluar adalah yang positif. Begitu positif, insya Allah semua yang ada, semua yang menjadi kendala bisa terselesaikan. Tapi itu kan tidak mudah biasanya. Sangat mungkin dan tidak semudah kita ngomong, tidak semudah Iya. kita membalik tapak tangan. Tapi minimal kita jangan panik. Jangan panik ya. Hadapin semuanya ini. Toh kita kemarin sudah seperti ini. Ini belum apa-apa, misalnya masyarakat kebutuhan pokok naik, ini Yes, sudah panik makanya, misalnya. iya, jangan panik, kita tenang. Artinya tenang bukan kita teledor ya. Ya bukan Trado. Jangan panik lah pokoknya. Karena ketika kita panik, maka berpikir pun kita irasional nanti. Dan itu bisa Bisa bahaya, lebih fatal lagi. Kita akhirnya misalnya hanya menyelesaikan masalah secuil, bisa satu meja ini kita harus selesaikan. Malah tambah berantakan, seperti itu. Jangan panik, tapi kita harus tetap waspada. Dari sekarang kita harus antisipasi. Itu yang jauh lebih penting. yang paling penting. Antisipasi apa mungkin yang perlu Yang tidak perlu dikeluarkan, jangan dikeluarkan. jangan dikeluarkan. Yes. Intinya berhemat ya. Bener-bener. Harus berhitung kalau mau belanja dulu. Betul. Jadi yang tidak perlu saat ini, yang tidak harus saat ini, kalau bisa kita postpone atau tunda, bisa tahun depan atau depan lagi, ya usah. Ya, oke. Terima kasih Bang Supri. Mungkin ada hal, mungkin closing statement yang ingin disampaikan juga, karena memang kita harus mengakhiri dulu perbincangan ini. Kita lanjut di berikutnya mungkin Bang Supri. Oke. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Artinya resesi ini bukan menakut-nakutin, tapi ini adalah menjadi warning atau waspada kepada semua masyarakat Indonesia. Tapi kalau kita kuat, kita bersama-sama, kita seperti kemarin kita sukses, maka kita harus juga bersama-sama nanti. Insya Allah kita akan lewatin ini semuanya. Insya Allah akan indah pada waktunya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Supriyadi yang sudah meluangkan waktunya dengan kita untuk berbincang selama kurang lebih 30 menit persoalan ekonomi, terutama ancaman resesi di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa bermanfaat untuk kita semua, masyarakat Indonesia, terutama Jawa Timur, sehingga kita paling tidak, kalaupun benar-benar resesi terjadi, paling tidak kita memiliki kesiapan untuk menghadapinya. Tapi mudah-mudahan, karena ini ekonomi pasca pandemi COVID-19 mulai bangkit, mudah-mudahan resesi itu tidak terjadi. Amin, amin, Kalaupun amin. terjadi ya masyarakat mau tidak mau kita memang harus sudah siap semuanya. Oke, terima kasih kepada seluruh pemirsa Lensa Bicara dimanapun Anda berada. Itulah perbincangan kita hari ini, dan kita akan berjumpa kembali dalam obrolan-obrolan berikutnya
dengan tema-tema yang berbeda dan dengan narasumber-narasumber juga yang berkompeten di bidangnya. Maka dari itu tetap ikuti program Lensa Bicara. Dan saya sebagai host, apabila ada kesalahan mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.